Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di TDF Programming. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang Git log. Nah, di video sebelumnya kita sudah pernah membuat sebuah repository dan membuat sebuah file yang namanya git ignore. Nah, sekarang kita akan membahas dulu nih, apa sih itu Git log. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini di repository GitHub saya sudah menyediakan apa ya, tulisan kalau misalkan teman-teman, terlalu banyak mengambil paket atau data kalau misalkan menonton video. Nah, jadi teman-teman bisa download di sini untuk blog atau repository saya. Nah, jadi di sini saya akan sediakan, pembelajaran-pembelajaran kita untuk menjadi seorang, web developer. Nah, jadi di sini untuk pertama kita akan, membahas tentang pondasi dulu deh. Nah, di sini kita akan bahas dulu yang pertama itu adalah Git atau version control. Di sini ada basic terminal usage dan data structure, GitHub dan masih banyak lagi. Oke, dan teman-teman yang ingin berkontribusi di dalam repository ini, teman-teman bisa fork di sini dan menyimpannya di dalam repository teman-teman. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke dalam folder Git dan yaitu adalah pembelajaran Git log. Teman-teman bisa lihat di sini ada gitlog.md yaitu extensionnya adalah Markdown dan di sini kita bisa lihat. Oke, kita akan membahas tentang Git log. Nah, jadi pengertian Git log itu adalah catatan histori perubahan yang telah kita simpan di dalam database Git. Nah, jadi setiap perubahan tersebut harus melakukan commit agar bisa dilihat menggunakan Git log. Nah, banyak cara untuk melihat, perubahan-perubahan, yang ada di dalam working area kita. Salah satunya yaitu adalah menggunakan Git log. Kalau misalkan kita menggunakan Git log ini, dia akan menampilkan seperti ini. Dia akan menampilkan lebih detail gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba lakukan hal tersebut dan di sini kita akan membuat sebuah folder baru, ya, kita buat folder baru atau repository baru deh kita buat, agar kita bisa mengulang apa saja yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Di sini kita buat git log aja, nggak kayak spasi, dan kita tarik ke Visual Studio Code. Kita buka dulu deh text editornya, lalu kita drag aja. Dan kita buka terminal, lalu teman-teman lakukan di sini buat repository yaitu git init. Lalu di sini kita akan buat file baru, misalkan di sini kita buat gitlog.md yaitu markdown ya. Nah, sekarang kita buat di sini bukan paragraf ya, heading 1. Misalkan di sini kita buat pengertian gitlog. Kita keluarkan notif yang ini. Kita clear dan lalu kita add dan kita lakukan commit. Pesannya adalah add gitlog aja. Kita enter. Nah, sekarang kita sudah melakukan perubahan hanya satu kali di dalam file gitlog atau di dalam working area kita juga. Nah, sekarang kita akan coba menampilkan perubahan yang ada di dalam working area kita. Kita clear dulu. Kita bisa mengetikkan di sini git log. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita melakukan perubahan hanya satu kali dan juga yang dijadikan untuk headmaster. Nah, sekarang kita lakukan perubahan yang kedua. Misalkan di sini kita lakukan perubahan, misalkan di sini kita buat misalkan aja ya, atau enggak di sini pengertian git log. Pengertian git log itu merupakan catatan perubahan. Sekarang kita akan add dulu, kita tandai dulu add, lalu kita commit git commit -m, dan lalu pesannya adalah update git log. Oke, kita clear dan lalu kita tampilkan perubahannya git log. Oke, enter. Nah, di sini kita melakukan 2 kali perubahan dan perubahan terakhir itu dijadikan sebagai head. Nah, di sini kita akan di sini nggak tampil ya pesan commit-nya. Teman-teman bisa
tekan enter di sini untuk menampilkan. Kalau misalkan tidak lengkap gitu ya. Nah, teman-teman bisa membatalkan tampilan git log-nya ini menggunakan Ctrl Z. Nah, sekarang sudah terhenti dan kita clear dan lalu bagaimana caranya menampilkan perubahan secara singkat. Nah, kalau misalkan kita menggunakan git log aja itu ditampilkan lebih detail gitu, lebih terperinci. Nah, sekarang kita akan menampilkan menggunakan git log one line. Teman-teman bisa ketik di sini git log dan strip one line. Enter. Nah, di sini akan ditampilkan cuma hanya nomor commit dan pesan commitnya. Dan nomor commitnya pun juga disingkat. Nah, berarti kita sudah bisa menampilkan git log menggunakan one line. Nah, sekarang bagaimana caranya menampilkan perubahan dengan nomor commit. Nah, teman-teman bisa melakukan karena kita masih stay di git log one line, kita copy aja di sini ya. Kita copy aja nomor commit yang paling terakhir. Paling awal gitu ya. Di sini teman-teman bisa ketikkan git log lalu kita paste di sini nomor commit yang tulisan commitnya ini atau pesan commitnya itu adalah @git log. Kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada perubahan yang dilakukan di nomor commit yang ini. Nah, kalau misalkan teman-teman menampilkan perubahan yang di headmaster, maka dia akan menampilkan keseluruhan perubahan karena ini yang akan dijadikan headmaster, Kak. Nah, sekarang kita akan coba untuk menampilkan log yang headmasternya. Nah, sekarang kita coba git log lalu headmaster. Bukan yang ini ya nomor commitnya. Kita copy dulu lalu kita paste di sini. Nah, kan? Nah, makanya di sini akan ditampilkan keseluruhan perubahan kita karena dia dijadikan sebagai head atau sebagai kepalanya gitu. Nah, sekarang kita akan menampilkan perubahan berdasarkan nama file. Nah, ini cukup penting kalau misalkan teman-teman melakukan perubahan di beberapa file, lalu teman-teman ingin melihat perubahan di dalam file tersebut. Sekarang kita akan coba deh buat sebuah file baru, misalkan di sini aman.txt atau teks ya. Nah, sekarang kita coba buat di sini halo. Lalu kita lakukan tandai dulu ya, kita tandai git add. Lalu kita commit git commit. Pesannya itu adalah kita buat pesannya di sini @aman.txt. .aman aja. @aman aja gitu. Oke, kita enter. Lalu dan di sini kita akan coba menampilkan perubahan yang ada di dalam aman.txt. Apakah perubahan git log di markdown ini akan ditampilkan juga? Biasanya enggak ya. Sekarang kita clear dulu. Kita akan menampilkan perubahan di dalam file aman.txt. Git log, nama filenya adalah aman.txt. Kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat perubahan yang dilakukan di dalam file aman.txt. Nah, sekarang adalah bagaimana caranya kita menampilkan berdasarkan pengguna. Nah, jadi di sini karena di sini di dalam komputer saya ini menggunakan satu pengguna, jadi kita harus ganti dulu username dan email pengguna Git kita. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah melakukan konfigurasi awal untuk membuat user dan email di dalam Git. Nah, jadi kita akan ganti dengan nama git config, lalu nama strip global ya, global, lalu user dan name. Nah, sekarang kita akan isi dengan Triad Moko. Kita enter. Lalu kita ganti emailnya, misalkan di sini triadmoko12
gmail.com. Di sini kita ganti dengan email ya. Email. Kita enter. Nah, sekarang kita clear. Kita coba cek git config strip list. Oke. Nah, di sini sudah terganti. Yang tadi itu adalah menggunakan TDF. Nah, sekarang kita coba git log ya. Git log. Teman-teman bisa lihat di sini autornya itu adalah TDF. Sekarang kita Ctrl Z, lalu kita clear. Oke. Nah, sekarang Triadmoko akan melakukan perubahan di aman.txt. Sekarang kita update. Kita save, lalu kita lakukan commit git add, dan commitnya git commit, lalu pesannya adalah update aman, lalu enter. Sekarang kita clear. Selanjutnya kita akan menampilkan perubahan yang dilakukan oleh Triadmoko. Nah, teman-teman bisa melakukan script seperti ini: git log, author, lalu nama penggunanya. Nah, kita ketik di sini git log, lalu minus 2 kali, yaitu author, dan sama dengan, lalu nama usernya. Nah, teman-teman juga bisa memasukkan email usernya dan juga username-nya. Sekarang kita buat di sini Triadmoko. Kita enter. Nah, tadi Triadmoko melakukan perubahan di aman.txt, yaitu yang namanya commit-nya itu adalah update aman ya. Kalau misalkan kita menampilkan berdasarkan author yang menggunakan email ya. Kita buat di sini triadmoko12 @gmail.com. Enter. Oke, sama. Dan lalu kita akan coba menampilkan perubahan yang dilakukan oleh si TDF tadi. TDF, lalu enter. Oke. Dan itulah caranya untuk menampilkan perubahan berdasarkan pengguna ya. Nah, jadi itulah caranya untuk menampilkan perubahan atau menampilkan histori perubahan yang ada di dalam working area kita. Semoga teman-teman paham. Dan jangan lupa juga share videonya agar lebih bermanfaat lagi. Dan jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Saya cukupkan sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.